Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dedy Yusuf. Program Studi Agroteknologi semester 7, saya akan meresum tentang tantangan dalam integrasi agraria, pertanahan, dan tata ruang. Nah, perkembangan organisasi dalam kelembagaan agraria yang selama ini terjadi hanya terbatas pada perubahan bentuk lembaga yang berdiri sendiri atau bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Begitupun halnya dengan lembaga tata ruang selama ini selalu terkait dengan menjadi bagian dari kelembagaan yang mengurusi bangunan infrastruktur. Selanjutnya juga ada penggabungan lembaga sebagai organization development. Penggabungan lembaga agraria, pertanahan, dan tata ruang merupakan salah satu bentuk upaya pembangunan lembaga organisasi development yang dilakukan dalam bentuk sistem pemerintah presidensial. Dalam konteks penggabungan lembaga agraria, pertanahan, dan tata ruang ini, pemimpin dan aktor politik tentunya memiliki keinginan-keinginan politik yang terkait dengan lembaga berkaitan dengan merancang lembaga yang efektif untuk mendukung janji-janji politik dan cita-cita pembangunan. Oleh karena itu, diperlukanlah upaya-upaya yang menjembatani perbedaan-perbedaan di antaranya keduanya, dan penggabungan lembaga-lembaga agraria, pertanahan, dan tata ruang diawali dari keinginan politik pemimpin dan adanya kekuatan politik mampu menebus dinding perbedaan di antaranya. Dan ada juga tantangan dalam kelembagaan baru. Terdapat dari 5 variabel dalam pembangunan lembaga menurut Esman, yaitu pemimpin dan dokter dan tujuan program sumber daya dan struktur internal, doktrin atau tujuan yang jelas, memudah dalam mewujudkan lembaga yang efektif dan efisien. Hal dapat dilakukan dengan menegaskan kembali tujuan dari pembangunan lembaga. Dalam hal ini adalah penggabungan lembaga agraria dan penataan ruang. Pengembangan organisasi dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan oleh individu, lembaga perubahan, dan berkembangan karena itu adanya tindakan yang dilakukan oleh individu, dalam hal ini pemimpin atau agen perubahan, yang mana datang posisi sikap mental atau perubahan sikap mental untuk merubah lembaga harus diwariskan oleh pemimpin atau agen perubahan. Nah, ada juga pemimpin lembaga. Ada aspek kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan pemimpin sebagai perencanaan bagi pembangunan lembaga pemimpin, tindakan serta hubungan dalam suatu lembaga. Pemimpin memiliki peran besar dalam mewujudkan atas pembangunan lembaga. Unsur pemimpin memiliki posisi yang sangat penting karena terkait dengan manajemen, pengambilan keputusan, dan pengendalian perilaku organisasi dan penciptaan tindakan merupakan kelompok orang-orang yang harus aktif dalam perumusan doktrin, program, dan memilih peran besar dalam mengarahkan. Dan ada juga perubahan paradigma. Ada juga lembaga agraria, pertanahan. Dalam hal ini, BPN dinilai memiliki data rinci terkait informasi persit dan bidang tanah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang. Hal ini dilatar belakangi bahwa selama ini penataan ruang tidak memiliki data yang handal terkait penggunaan lahan existing sebagai dasar perencanaan tata ruang. Lembaga agraria selama ini merupakan bagian dari tim perencanaan sebagai data supporting peta berbasis bidang tanah dalam kegiatan perencanaan tata ruang RT ataupun RW. Merupakan rencana dalam skala kecil, sedangkan masyarakat yang dimiliki hak atas tanah berbicara penataan ruang dalam skala besar dalam dimensi parsial bidang tanah. Oleh karena itu, dalam
jaring pendapat atau partisipan dan masukan dari masyarakat tidak pernah sinkron dengan perencanaan tata ruang wilayah yang disusun oleh pemerintah daerah. Nah, ada juga peraturan yang dapat saat ini pun belum cukup mewadahi peran partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Oleh karena itu, Undang-Undang Penataan Ruang saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, harus diubah, utamanya terkait dengan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Nah, ada juga perbaikan infrastruktur informasi pertanahan dan penguatan peraturan perundang-undangan. Lembaga Via Pertanahan merupakan salah satu kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam kegiatan berbasis parsil atau bidang tanah. Data bidang tanah yang dimiliki Lembaga Agraria Pertanahan saat ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan. Nah, salah satunya yaitu kegiatan penataan ruang yang diselenggarakan oleh Lembaga Tata Ruang. Namun demikian, data-data berbasiskan bidang tanah ini sampai sekarang belum tersistem dengan baik dalam suatu aplikasi yang mampu digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Nah, ada juga struktur organisasi yang sangat efektif dan efisien mekanismenya. Dan koordinator dan hubungan antara unit lembaga juga mencerminkan bagai struktur organisasi terbentuk variabel struktur internal meliputi struktur dan proses sebagai wadah lembaga dalam bekerja dalam pembangunan lembaga. Hal tersebut tentu sangat penting karena di dalamnya meliputi berbagai peran antar aktor, pola pembagian kewenangan maupun sistem komunikasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah tetap berdasarkan pelaksanaan program-program. Dan ada juga implementasi kelembagaan atau ATR atau BPN memilih dan mendapatkan fungsi penetapan ruang dan fungsi penataan suatu dengan paradigma melalui mekanisme pertanahan dengan tata mempertahankan pembangunan kewenangan dan urusan pemerintah bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat mengawal penggabungan lembaga agraria pertanahan dan tata ruang di daerah. Namun demikianlah, hal terpenting adalah menanamkan doktrin atau setiap elemen lembaga mengenai berkaitan dengan keduanya. Fungsi penetapan ruang dan fungsi penataan pada hakikatnya memiliki substansi yang bisa dianggap sama, meskipun dampaknya beberapa perbedaan sudut pandang di antara keduanya. Selain itu juga semua pengaturan tersebut tentu saja mengarahkan pada upaya dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.